Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adama inqata'a 'amaluhu illa min thalathin. Sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati mitra Gangga di mana saja Anda berada yang mendengarkan, mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, segala doanya, harapannya, cita-citanya. Semoga Allah ijabah dan mudah-mudahan sebelum masuk bulan Ramadan Allah berikan kebahagiaan baik zahir maupun batinnya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati juga di studio ada Ayah Pandu, mudah-mudahan Ayah Pandu dan keluarganya diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, segala doanya Allah ijabah dan mudah-mudahan sebelum masuk bulan Ramadan Allah berikan kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik mitra Gangga, hari ini pembahasan yang berjudul rowahan dan munggahan. Tradisi rowahan menjadi salah satu amal jariah. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, ruwahan termasuk ke dalam kategori anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ruwahan adalah bentuk amal soleh untuk orang tua yang sudah meninggal yang dilakukan menjelang momen Ramadan setelah pelaksanaan nisfu Sya'ban dan sampai di akhir daripada bulan Sya'ban. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin. Shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu." Ketika seorang atau keturunan Adam telah meninggal dunia, maka semua amalnya terputus. Semua amalnya terputus kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariyahnya selama masa hidupnya ataupun ketika dia memiliki anak yang masih bersedekah untuk orang tuanya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat untuk ayah bunda yang sudah terbiasa mengajarkan anak-anaknya kebaikan, maka anak ini ketika dia tumbuh, bahkan sampai dia memiliki anak juga, dia mengajarkan ilmu tersebut juga, maka ini adalah ilmu yang bermanfaat, terus mengalir cucuran daripada pahala bahkan rahmat ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, anak soleh yang berdoa baginya. Ini terkhusus untuk di bulan Sya'ban atau rowahan. Ketika pelaksanaan rowahan, biasanya para kaum Islam yang melaksanakan rowahan ini berkumpul membacakan doa, menyebut daripada almarhum dan almarhumah yang telah wafat, yang mana almarhum dan almarhumah yang telah wafat didoakan dari yang hidup untuk yang sudah wafat. Didoakannya untuk apa? Untuk yang pertama, diampuni segala dosa dan khilafnya. Yang kedua, semoga kuburnya dilapangkan atau dijadikan taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, Allah mudahkan mereka semua mendapatkan rahmat dari Allah dan syafaat dari Nabi Muhammad SAW agar kelak nanti di yaumil akhir
mereka semua, bahkan kita juga mudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan dasar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran surat Al-Hasr ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim." Ini yang paling penting. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya dan dosa-dosa orang yang telah beriman duluan. Siapakah orang yang beriman duluan? Yang pastinya paling dekat dengan kita adalah ayah bunda kita. Selain ayah bunda kita, kita juga memiliki kakek, nenek, uyut, buyut, dan lain sebagainya. Dan kita juga memiliki seorang guru, yang mana guru ini terlebih adalah mereka beriman duluan. Maka dalam surat Al-Hasr ini menjadi doa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kita mendoakan diri kita, ya Allah, ampuni dosa-dosa saya dan dosa orang-orang yang beriman duluan. Yang paling terpenting adalah di bulan Ramadan itu mendoakan. Yang kedua, dalam surat Al-Hasr ayat 10 ini diteruskan, wala taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan sampai dalam hati saya ada kesal, ada benci, ada masih marah ataupun masih sebel kepada orang-orang yang beriman duluan. Terlebih lagi orang yang beriman tersebut ayah bunda kita yang sudah wafat. Jangan sampai kita masih benci mereka. Jangan sampai kita masih sebel dengan mereka. Di bulan Ramadan inilah kita diajarkan untuk saling memaafkan. Apabila kita yang merasa tua tidak mau meminta maaf ke yang muda, maka itu salah. Kita datangkan walaupun kita tua. Kalau kita merasa salah kepada yang muda, maka datangkanlah yang muda. Minta maaflah kepada yang muda. Karena apa? Orang yang meminta maaf itu mulia. Orang yang memaafkan itu adalah lebih mulia. Maka daripada keduanya tersebut, itu sangat penting untuk kita sebagai kaum muslimin muslimat di bulan Ramadan ini, di bulan Sya'ban ini, yaitu saling memaafkan satu sisi baik diri kita ataupun sisi lain, yaitu kepada orang lain. Kita banyak meminta maaf, terlebih lagi kita minta maaf kepada orang tua kita. Dan jangan lupa kita juga minta maaf kepada guru-guru kita. Karena dengan adanya guru kita bisa mengenal Allah. Kita bisa mengetahui ilmu pengetahuan, baik ilmu dunia ataupun ilmu akhirat. Banyak di antara kita ketika sudah kelar belajar, kita tidak ingat lagi dengan guru-guru kita. Minimal walaupun kita tidak berjumpa dengan guru kita, pasti kita mengenal nama-namanya bahkan wajahnya. Minimal kita mendoakan mereka, ya Allah, untuk guru-guruku yang masih ada, mudah-mudahan biar sehat walafiat, panjang umur dan seterusnya. Yang kedua, didoakan yang sudah wafat, ya Allah, untuk guru-guruku yang sudah wafat, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya. Allah jadikan kuburnya taman surgamu, ya Allah. Sehingga kita mudah mendapatkan ridho bahkan keberkahan dari guru-guru kita. Karena kita ingat kepada guru kita walaupun kita hanya mendoakan. Apalagi kita bisa berjumpa dan bisa membahagiakan guru-guru kita. Di bulan Ramadan ini yang paling terpenting kita diajarkan adalah untuk mendoakan. Yang kedua, untuk memaafkan. Jadi kalau udah doakan, udah memaafkan, insya Allah kita masuk di bulan Ramadan ini punya hati yang lapang, punya hati yang baik, punya hati yang enak. Insya Allah ibadah kita juga jadi enak. Makan kita walaupun cuma sedikit jadi enak. Kalau kita belum memaafkan orang ataupun kita belum meminta maaf kepada orang lain, kita yang ada terpikir terus, kebayang terus. Jangan sampai ibadah kita di bulan Ramadan terganggu karena ulah dan kelakuan kita. Maka saya ingatkan kembali di bulan Ramadan ini, yaitu pertama mendoakan, yang kedua memaafkan, baik yang masih hidup ataupun yang sudah tiada.
Yang pertama adalah rawahan, yang kedua adalah munggahan. Munggahan adalah tradisi masyarakat Islam untuk menyambut datangnya bulan Ramadan yang dilakukan pada akhir bulan Sya'ban, 1 atau 2 hari menjelang bulan Ramadan. Bentuk pelaksanaannya bervariasi, namun umumnya berkumpul bersama keluarga dan kerabat, makan bersama, berdoa bersama, saling memaafkan. Selain itu mendatangi orang tua yang masih hidup, meminta ridhonya dan memberi hadiah kepadanya, serta mendatangi atau berziarah ke makam orang tua dan kerabat yang sudah meninggal dunia. Ini adalah munggahan. Sebenarnya berbeda sedikit. Rawahan itu kita ingat kepada yang sudah wafat. Kalau yang munggahan kita ingat kepada yang masih hidup. Munggahan ini dari kata unggah yang berarti naik, yang bermakna naik ke bulan yang suci atau tinggi derajatnya, yaitu bulan suci Ramadan. Tradisi munggahan dimaksud sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan diri dari hal-hal yang buruk selama setahun sebelumnya dan agar terhindar dari perbuatan yang tidak baik selama menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Ya, kita garis bawahi, kita berkumpul. Munggahan ini kita kumpul. Kita mendatangi orang tua kita mendatangi orang-orang yang lebih tua daripada kita. Kita datangi mereka, kita berkumpul. Mau itu makan-makan ataupun itu kita hanya datang bertamu seperti biasa. Syukur-syukur bisa dijadwalkan bersama-sama, bisa janjian bareng-bareng untuk kumpul, untuk bareng-bareng melihat orang tua atau saudara dan sebagainya. Ini adalah lebih baik. Yang paling terpenting adalah berkumpul. Yang kedua, tidak lupa di munggahan ini kita juga minta maaf, banyak aku salah dan mau memaafkan. Yang kedua, kita banyak bawa hadiah walaupun cuma bawa kopi sesaset gitu ya, gula 1 saset, walaupun hanya seperti itu untuk hadiah untuk orang tua kita dan orang yang lebih tua daripada kita. Agar apa? Ini adalah tanda bahwa kita ingat kepada mereka. Selain kita minta maaf dan waktu kita juga memberikan hadiah walaupun hanya kecil. Apalagi kita bisa memberikan hadiah yang besar buat orang tua kita. Jarang-jarang sebelum bulan Ramadan kita memberikan hadiah. Tapi orang-orang terdahulu pastinya sebelum masuk bulan Ramadan mereka semua itu membawakan hadiah kepada ayah bundanya. Selain mereka meminta maaf, selain mereka meluangkan waktunya untuk berjumpa dengan ayah bundanya. Maka catatannya untuk mitra, di bulan Roh ini, yang mana beberapa hari tinggal hitungan jari kita masuk di bulan Ramadan, yang masih kesel sama orang sudah mati. Yang kedua, doakan. Yang ketiga, kita datangi orang tua kita yang masih hidup. Dan yang keempat, kita lihat kuburan orang tua kita yang sudah wafat. Apabila berantakan, kita rapihkan. Insya Allah itu semua adalah syariat yang diterima oleh Allah karena kita menghargai yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Saya, Gus Edward Abu Bakar, mewakili pribadi saya dan seluruh daripada jajaran Radio Gangga, banyak kesalahan dan kekeliruan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya dan kita bisa menjadi manusia yang jauh lebih baik dan bisa mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arina al-haqqa haqqan wa arzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila wa arzuqna ijtinabah. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.